daripada Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini dalam materi kelima, yaitu tindakan manusia memelihara alam. Anak bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan ayat 31 ya anak-anak ya. Oke, di buku Zamrud halaman 40 anak juga bisa melihat di sana. Nah anak-anak, bagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajarannya adalah agar manusia tidak merusak alam. Kita perlu menanam pohon dan lain sebagainya ya. Kita harus meminta permohonan kepada Tuhan agar lingkungan kita tetap Tuhan jaga, dan kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan ini. Nah anak-anak, kita akan lanjut ya. Mengapa manusia Tuhan berikan tanggung jawab untuk memelihara alam? Sesuai dengan materi kita hari ini, tindakan manusia memelihara alam. Mengapa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia? Karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan sungguh amat baik. Juga Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir itu karena semua kebutuhan manusia sudah ada dan tersedia. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan manusia, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia diciptakan segambar dengan Allah, mempunyai akal budi, sehingga manusia bisa berpikir dengan baik dan mempunyai wewenang kuasa untuk menjaga alam ini. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena Tuhan menciptakan manusia dengan karya Tuhan sendiri, dengan tangan Tuhan sendiri, membentuk dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia. Nah, manusia diberikan kuasa bebas berbuat apapun. Semua binatang diciptakan Tuhan, tetapi manusia harus dapat memanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Ya, manusia dapat memanfaatkannya, namun harus memperhatikan kelestariannya sehingga tidak punah atau tidak habis. Manusia menjaga, memelihara tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ya anak-anaknya. Nah, bagaimana kita bisa melihat perbedaan yang terjadi saat ini ya? Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak alam ini ya. Tuhan sudah memberikan kuasa, jadi kita tidak boleh merusak. Tapi kenyataannya sekarang kita bisa melihat, membandingkan suasana di desa dan di kota. Di desa masih banyak pepohonan, gunung, sawah, sungai dengan air yang bersih, rumput, burung, dan lain-lain. Udara terasa sejuk. Ya, kita bisa lihat. Udara masih terasa sejuk ini di desa, ini di kota. Kota sudah banyak bangunan dan polusi udara. Sedangkan di kampung masih ada udara segar, masih sejuk, masih ada pepohonan yang hijau. Di kota jarak ada pohon, ya jarang ini nggak ada pohon, ya tidak ada gunung, sawah, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Kalau di kota masih ada sawah, kalau di kampung, sedangkan di kota tidak ada sama sekali. Palingan pemandangan-pemandangan yang
Ya, nah air sungai kotor karena sampah, udaranya panas ya. Di kota sudah udara panas karena banyak kendaraan dan lain sebagainya. Ya, padatnya penduduk seperti ini padat sekali penduduk. Nah, di kota masih ada lahan-lahan yang kosong. Ya, masih ada jalan-jalan kosong. Kalau di kota sudah padat, tidak bisa kita lewati. Nah, inilah yang perbedaan antara kota dan desa. Ya, anak-anak, jadi cara merawat alam ciptaan Tuhan, tumbuhan dirawat, disiram dengan baik, binatang diberi makan, hasil alam dan lain sebagainya. Dengan demikian, sumber makanan manusia tetap terus terjaga dan tersedia. Semua yang diciptakan Tuhan sangat bermanfaat bagi manusia, maka manusia harus mau menjaga, merawat, memelihara, mengembangkan alam ciptaan Tuhan. Tanah akan berguna apabila manusia mau mengerjakan. Ya, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, kita juga akan menyaksikan video contoh bagaimana kita mempunyai tanggung jawab menjaga alam. Ya, anak-anak ya. Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi. Nah, dari video tersebut, kita dapat simpulkan, ya, kita dapat simpulkan bahwa tumbuhan adalah sumber oksigen. Jika tumbuhan berkurang, maka udara segar juga akan berkurang. Karena itu lingkungan di sekitar kita harus ditanami tumbuh-tumbuhan. Jika lahannya sempit, kita dapat menanam tanaman di pot. Cara menghindari bencana banjir dan tanah longsor, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah di tempat sampah, membersihkan selokan, dan lain sebagainya. Mari kita memanfaatkan hasil alam ciptaan Tuhan dengan penuh rasa syukur, disertai usaha untuk melestarikannya agar tidak
sumber kehidupan manusia dapat terus terpenuhi dan memuliakan Tuhan melalui alam ciptaan Tuhan, memulai dari diri kita. Kita melakukannya supaya orang lain dapat melakukannya juga di lingkungan kita. Ya anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Saya berharap anak tetap mengerti dan pahami dan silakan mengerjakan tugasnya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh melakukan pembelajaran kami dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami hati agar kami tetap menjaga alam yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.